Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Mantan asisten Sir Alex Ferguson Rene Meulensteen menyebut Manchester United tidak membutuhkan sosok pemain seperti Anthony. Apa alasannya? Saya tidak akan membawanya kembali, itu sudah pasti. Dia tidak pernah tampil baik di sini dan penampilannya dibentuk oleh kepribadian yang salah. Itulah masalah utamanya. Premier League sangat berbeda dengan La Liga atau era divisi. Di Belanda mudah terlihat seperti pemain bintang, tapi itu tidak bisa menjadi patokan untuk liga sekelas Premier League. Sir Alex tidak akan pernah merekrut pemain dengan kepribadian seperti itu. Ia sangat memperhatikan karakter, etos kerja, dan bagaimana pemain bisa menyatu dengan budaya tim. Jika Anda tidak cepat menyesuaikan diri, Anda akan tersingkir, tutup Meulensteen. Christopher Nkunku diprediksi akan menjadi salah satu nama panas di bursa transfer musim panas ini. Tidak kurang dari 6 klub besar Eropa, termasuk 3 raksasa Premier League dikabarkan tertarik merekrut penyerang Chelsea tersebut. Arsenal dikabarkan sangat berminat untuk memperkuat lini serang dengan mendatangkan Nkunku. Mikel Arteta menilai pemain 27 tahun itu sebagai opsi yang tepat untuk menambah kedalaman skuad. Dilansir dari The Mirror, Manchester United juga tidak mau ketinggalan. Setelah gagal mendapatkannya pada bursa transfer Januari lalu, pelatih Ruben Amorim disebut sangat mengagumi kemampuan Christopher Nkunku meski performanya kurang di Chelsea. Liverpool menjadi klub ketiga yang memantau perkembangan Christopher Nkunku. The Reds tertarik dengan fleksibilitas pemain yang bisa mengisi beberapa posisi di lini serang tersebut. Matheus Cunha semakin dekat dengan Manchester United. Pakar transfer Fabrizio Romano menyebut kesepakatan kedua pihak tinggal menunggu waktu. Jika jadi berlabuh, sosok berusia 25 tahun tersebut bisa memilih berbagai angka untuk nomor punggung. Namun Matheus Cunha dipastikan membidik jersey bernomor 10. Dengan angka itulah dia tampil terengginas musim ini. Meski begitu, hasrat Cunha mendapatkan nomor tersebut tergantung satu hal, yakni penjualan Marcus Rashford yang memakainya sejak tahun 2018. Masa depan Marcus Rashford di Old Trafford sampai sekarang masih menjadi teka-teki. Pemain lulusan Akademi MU itu dipinjamkan ke Aston Villa pada bursa transfer Januari lalu. Dalam kesepakatan itu terdapat klausul pembelian senilai 40 juta pound sterling. Aston Villa bakal menunggu hingga akhir kampanye sebelum memutuskan apakah mengaktifkan klausul tersebut atau tidak. Sedangkan Rashford diketahui lebih memilih pindah ke klub besar Eropa dengan Barcelona menjadi tujuan idaman. Alvaro Fernandes dulu dibuang Manchester United ke Benfica dengan nilai transfer hanya 6 juta euro. Ia kini diincar Real Madrid dengan siap didatangkan senilai 40 juta euro. Nilai yang ditawarkan Madrid ini bakal tetap membuat Benfica untung. Pasalnya Benfica mempermanenkan Carreras hanya senilai 6 juta euro dari Manchester United. MU sempat santer dikabarkan bakal mengaktifkan opsi buyback Carreras pada Januari lalu sempat mencari bek kiri baru. Namun MU justru memilih mendatangkan Patrice Dorgu dari Lecce dengan nilai transfer 30 juta euro. Manchester United kecil kemungkinan bakal mengaktifkan buyback Carreras karena tidak masuk ke rencana manajer Ruben Amorim. Benfica kini berpeluang meraup untung untuk pemain yang dari dibuang MU. Klub Premier League Manchester United kembali aktif di bursa transfer kali ini. Setan Merah dikabarkan mulai serius mengejar Liam Delap dari Ipswich Town. Laporan dari The Athletic menyebutkan bahwa sejak awal pekan kemarin MU sudah melakukan pembicaraan dengan perwakilan Delap. Mereka mulai memberikan tawaran serius untuk sang striker. MU juga dikabarkan telah mendapatkan izin dari Ipswich Town untuk bernegosiasi dengan Delap. Pasalnya pemain tersebut memang masuk dalam daftar jual The Tracker Boys di musim panas ini. Saat ini pembicaraan antara kedua belah pihak sedang berlangsung. MU berusaha meyakinkan Delap untuk bergabung dengan mereka. Menurut laporan, Delap kini menjadi target utama Manchester United untuk diproyeksikan menjadi ujung tombak setan merah di musim depan. Liam Delap yang tampil impresif bersama Ipswich
dinilai punya potensi besar, apalagi ia sudah terbukti tajam di Premier League. Manchester United juga tertarik merekrut Delap karena harganya yang relatif terjangkau. Pemain berusia 21 tahun itu bisa didapatkan dengan harga sekitar 30 juta pound sterling. Manchester United dikabarkan akan segera menyelesaikan transfer pertama mereka di musim panas ini. Setan Merah disebut akan memboyong Matheus Cunha dari Wolverhampton Wanderers, menurut laporan dari Sky Sport. Negosiasi antara MU dan Wolverhampton sudah memasuki tahap akhir. Kedua klub dikabarkan telah mencapai kesepakatan untuk transfer sang penyerang. United akan merogoh kocek cukup dalam dengan nilai transfer mencapai 62,5 juta euro. Pembayaran dilakukan secara bertahap dan Wolverhampton disebut sudah menyetujui skema pembayaran yang diajukan MU. Saat ini kedua klub sedang menyelesaikan urusan administratif terkait transfer Matheus Cunha. Proses ini diperkirakan memakan waktu beberapa hari ke depan. Namun semua pihak yakin bahwa semuanya akan selesai sebelum akhir pekan ini. Jika tidak ada kendala, Cunha bisa resmi diumumkan sebagai pemain baru MU pekan depan. Alhasil, Matheus Cunha akan diresmikan sebagai rekrutan pertama Manchester United di musim panas ini. Ada kabar baik buat Manchester United. Striker mereka Joshua Zirkzee berpotensi kembali memperkuat Setan Merah di partai puncak Liga Eropa 2024-2025. Pada hari Selasa 20 Mei 2025, Manchester United membagikan cuplikan sesi latihan terakhir mereka sebelum berangkat ke Spanyol. Yang menarik, Joshua Zirkzee terlihat sudah berlatih penuh bersama rekan-rekannya. Ia berlatih penuh saat melahap semua menu latihan yang diberikan tim pelatih MU. Dengan kondisi ini, peluangnya untuk dibawa ke Bilbao semakin besar. Kabar baiknya tidak berhenti di situ saja. Joshua Zirkzee bukan satu-satunya pemain yang kembali dari cedera. Dua bek MU lainnya, Linioro dan Diogo Dalot, juga sudah bergabung dalam latihan penuh. Keduanya juga sempat diragukan bisa bermain di partai final ini. Manchester United mendapat kejutan menyenangkan menjelang final Liga Eropa melawan Tottenham. Joshua Zirkzee yang sebelumnya diperkirakan absen hingga akhir musim karena cedera hamstring, terlihat ikut latihan penuh bersama skuad di Carrington pada Selasa pagi. Staf pelatih akan menilai kondisi terakhir Joshua Zirkzee sebelum memutuskan apakah dia akan dimainkan dari awal atau dimasukkan sebagai pelapis. Namun apapun keputusan akhir nanti, kehadirannya memberikan semangat tambahan bagi skuad pada malam sebelum laga terpenting mereka musim ini. Sebuah fakta mengejutkan terungkap seputar Ruben Amorim. Pelatih asal Portugal itu dikabarkan sempat ingin mengundurkan diri dari Manchester United. Menurut laporan tersebut, kejadian Amorim ingin mengundurkan diri itu terjadi di awal tahun kemarin, tepatnya di bulan Januari 2025. Pada saat itu, MU menelan banyak hasil negatif. Hasil-hasil itu membuat Ruben Amorim kepikiran. Sang pelatih dikabarkan ingin bertanggung jawab atas tren buruk tersebut, sehingga ia sempat menghadap manajemen MU untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Namun laporan yang sama mengklaim bahwa permintaan Amorim itu ditolak oleh manajemen MU. Mereka tidak ingin berpisah dengan Amorim. Mereka menilai wajar bahwa MU menelan banyak hasil yang buruk, karena pada saat itu Ruben Amorim melakukan perombakan besar dalam gaya bermain MU dan para pemain masih harus beradaptasi. Alhasil, mereka meminta Amorim untuk tetap bertahan. Mereka juga menjanjikan sang pelatih bahwa ia akan mendapatkan dukungan penuh dari manajemen. Rencana Real Madrid memboyong Alvaro Carreras dari Benfica ternyata bakal menguntungkan Manchester United. Setan Merah dipastikan dapat bagian dari hasil penjualan bek kiri tersebut di musim panas ini. Laporan tersebut mengungkapkan bahwa MU punya hak mendapatkan persentase dari nilai transfer Alvaro Fernandes. Ini berkat kesepakatan khusus dengan Benfica pada saat melepas pemain itu pada tahun 2024 lalu. Kala itu Benfica membeli Carreras dengan harga relatif murah, hanya sekitar 6 juta euro. Namun MU cerdik menyelipkan klausul sell on fee dalam kontraknya. Klausul itu memastikan MU bakal mendapatkan 40-50% dari nilai transfer jika Alvaro Fernandes dijual lagi di masa depan. Nilai yang bakal diterima MU ternyata cukup besar. Pasalnya, Benfica membandrol Carreras dengan harga selangit, sekitar 50 juta euro. Artinya, MU berhak mendapatkan sekitar 20-25 juta euro dari transfer ini.
Hal ini mengacu pada klausul dalam kesepakatan MU dan Benfica. Jumlah yang sangat berarti mengingat kondisi keuangan Setan Merah yang sedang kurang stabil belakangan ini. Isu transfer Emiliano Martinez semakin memanas. Manchester United dikabarkan serius mengincar kiper Aston Villa ini untuk memperkuat lini belakang mereka musim depan. Laporan Talksport menyebutkan MU benar-benar berniat merekrut Martinez. Mereka ingin meningkatkan kualitas posisi kiper yang selama ini menjadi masalah. Musim ini hanya mengandalkan Andre Onana dan Altay Bayindir. Sayangnya performa keduanya dinilai kurang konsisten dan sering melakukan kesalahan fatal. Ruben Amorim butuh yang lebih matang dan teruji. Martinez dianggap sebagai solusi sempurna untuk memperkuat gawang Setan Merah. Namun transfer Martinez tidak akan semudah membalikan telapak tangan. MU harus merelakan Onana hengkang terlebih dahulu sebelum bisa mendatangkan kiper Argentina tersebut. Jelang final Liga Eropa melawan Manchester United, Ange Postecoglou memilih tidak ambil pusing dengan rekor apik Tottenham sepanjang musim ini. Sang manajer menegaskan statistik tidak berarti apa-apa di partai puncak. Dalam wawancara eksklusif dengan UEFA, pelatih asal Australia ini dengan tegas menepis anggapan bahwa rekor tersebut bisa menjadi faktor penentu. Menurutnya, partai final Liga Eropa ini berbeda dengan 3 pertemuan sebelumnya. Jadi ia menilai rekor head-to-head itu tidak ada artinya. Postecoglou lebih memilih konsentrasi penuh pada persiapan tim. Ia menekankan pentingnya menampilkan performa puncak di laga yang menentukan ini.